Maria. Tuhan mengirimku, kasih dibahan, naso marindangi, Horas, horas, horas Maria. Horas, horas, horas Maria. Horas. Oke. Saya mau kirim kepada sahabat. Guido. Halo, Pastor Guido. Pastor Guido, kami lagi di sini. Pastor Guido, aman Pastor. Ya. Kami ketemu di sini. Dan kami sudah menjalankan ibadat berziarah bilang. Iya, kami sudah beribadah singkat dengan Kami berdoa. mendoakan kalian Semua. seluruh. Berapa itu? Berbentuk tangan dan kepala ya. Berbentuk manusia kalian Iya. yang diwakili di surga jalannya. Merangkul. Kepala, tangan, Iya. badan sana. Oh, Maksudnya setiap orang datang ke sini, dia merasa ini tempat suci. Maka dia bersujud, menyembah. Mohon keselamatan dan kesucian dari Allah Tritunggal yang ada di surga. Maka gereja itu lambangnya surga. 7 tingkat menoranya. Maksudnya 7 apa? Kenapa tidak 10? Sudah 12. Karena angka 7 adalah angka sempurna. Ya. Tujuan menuju. Berapa hari dalam 1 minggu? 7 hari. Berapa warna dalam pelangi? 7 warna. Berapa sakramen? 7. Sudah tahu sakramen. Apa saja? Kemudian berapa karunia Roh Kudus? 7. Berapa keajaiban dunia? 7. Berapa dosa besar? 7 juga kalian tidak tahu, karena kalian tidak berdosa, tidak tahu berapa. 7 akar dosa besar. 7 sebenarnya ini 7 angka 7 dalam budaya dan dalam agama, banyak agama, angka itu adalah sempurna. Maka kesempurnaannya hanya terdapat di surga, bukan di bumi. Maka orang langsung dengan angka 7 kan. Dalam bahasa Indonesia, surga itu apa? Lain kata, Paradis. langit Ketujuh. Oh, Iya. iya. kan, Langit ketujuh, adalah ya. surga. Dan orang Hindu bikin dunia ketujuh adalah surga. Nirwana. Orang Buddha mencapai nirwana langkah ketujuh. Maka ini semuanya di situ. Maka saya dari konsep itu saya buat ini sebagai lambang surga. Dan ini aula dengan jalan layang menuju ke surga sepertinya globe. Bumi. Bumi. Aula dengan ini jalan ke gereja merupakan lambang bumi. Bumi itu apa? Di mana umat Allah berdiam. Iya. Maka umat Allah boleh berkumpul di sini sebagai saudara. Tidak bedanya agama, suku, bangsa semuanya. Maka Allah itu melambangkan bumi, ini melambangkan surga. Maka di Geraha Maria ini surga dan bumi bertemu. Pujilah. Disinilah Allah ingin bertemu dengan umatnya tanpa memandang wajahnya, sukunya, bahasanya, bahasa. Barang siapa yang percaya sama dia boleh datang. Oleh karena itu di luar, di tembok itu pagar, kalian lihat kan suku, banyak suku dalam pakaian adat. Nah, ini berarti semua welcome. Ya, dan ini patung Maria ada di surga pertama. Nanti waktu kita masuk kan langsung kita melihat patung besar kan, Maria.
Maria saya buat di sana. Kenapa? Satu-satunya manusia yang ada di surga dalam jiwa dan raganya adalah Bunda Maria. Nah, Agustus tanggal 15 pesta apa? Maria diangkat ke surga. Nah, maka dia di sana. Jadi dia melihat orang datang ke tempat dia. Ini sengaja saya tidak buat ini sebagai gereja. Tidak ada orang tahu bahwa ini gereja. Dan apalagi orang tidak tahu ini gereja Katolik. Iya. Tidak ada tanda-tanda salibnya dan sebagainya. Meskipun Izin saya tahu ini kalau minta gereja mereka tidak kasih, saya minta serbaguna. Oh, serbaguna. Gedung serbaguna itu izinnya, di mana akan ada balai pertemuan umat dan satu tempat untuk ibadah. Maka dan juga ini bukan gambar yang mereka izinkan. Untuk dapat izin saya dapat, setelah itu Tuhan bilang jangan lihat, bangun seperti saya katakan. Maka ini karya Tuhan, bukan kita rancang ini. Ini patung Maria yang dari India. Bukan, satu anak yang buat di sini. Patung yang datang dari India dia gereja, nanti kalian lihat di altar Maria. Itu secara ajaib datang dari India pada hari peletakan batu pertama. 1 jam sebelumnya dia tiba dari India. Selesai. Oke, itu banyak kejaibannya. Oleh karena itu di sini tidak pernah terjadi ajaiban untuk dibangun gereja, tetapi dibangun gereja ini supaya terjadi keajaiban. Kalau ini apa? Oke, nanti ini salah satu ajaib. Kemudian ini semuanya adalah bukan untuk keindahan saya buat. Dan seperti saya bilang kan ini dibangun tanpa gambar. Sesudah selesai baru saya buat gambar dengan arsiteknya. Bukan, tidak ada arsitek ini. Tuhan arsitek Lewat Romo James. Ya, saya tidak arsitek, saya bukan, saya hanya tukang mimpi. Jadi saya mimpi Tuhan Diberitahu. ya, jadi saya lihat dalam karena saya sudah tahu persis bagaimana ini harus ada, dan Tuhan bisikan tentu. Jadi susun menurut gambar yang saya punya, disusun bangunannya menjadi begini. Atau sebelumnya sudah siapkan juga seluruh dana pembiayaan? Tidak ada. Oh ya. Mana? Tanah ini saya beli 1979. Bukan untuk tujuan ini. Waktu saya kalian tunggu sebentar, saya tidak bisa berdiri lama. Saya ambil kursi, ada kursi roda di sana. Saya ambilkan. Ada garasi ada di sana. Untuk kursi roda yang tempat tahu kan? Udah Orang garasi, Medan Pak. meraba-raba tanah. Garasi. Bambu dari dia tahu. Tahu dia. Usia berapa sekarang, Pastor? 85 3 hari. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Happy birthday. Selamat. Tanggal 3 hari Minggu. Iya. Sama dengan apa ya? 3 hari yang lalu. Adik kita apa? Bu Ida. Apa? Ida. Iya. Bukan. Juler Manalu. Juler. Masuk 85. Mantap. Oke. Oke, saya bisa. Menghadap. Mau setel sendiri. Sudah. 8 berapa tadi? 83 hari. 3 hari. Sama dengan Oh, 85 lewat 3 hari. Ya. Lanjut, Pastor. Pastor Moskero putar. Orang mau sendiri. Oke. Oh. Bermain. Ini Mercedes saya. Iya.
Panceronya. Coba lihat. Kemudian karena Tuhan menentukan ini. Tuhan menciptakan saya untuk dibawa ke Indonesia untuk membangun ini. Kalau Tuhan tidak antar ke Indonesia saya 55 tahun yang lewat, kalian tidak akan berdiri di sini. Kamu lahir di India. Saya masih di sini. Jadi ini adalah rencana Tuhan. Nanti ambil dari sana bisa. Iya Mas Nur. Sambil cerita dulu. Oke, cerita dulu. Oke. Pegang sekarang Maka langsung ini loh. ini adalah cita Tuhan terjadi pada waktu yang berkenan. Ini 79, pada waktu tidak ada ide apapun tentang ini. Tahun 79 beli Ya. tanah. Hanya beli untuk satu proyek, memindahkan orang-orang India yang tinggal di tanah misi di Ayamuruk. Oh, Jalan Hayamuruk ya. Nah, kampung Kristen namanya dulu. Iya. Di mana sekarang berdiri Katolik Center. Saya yang kosongkan kampungnya. Kalau saya tidak datang, Katolik Center tidak akan ada. Iya, Mas. Mereka tidak akan keluar dari sana. Maka semuanya adalah satu rencana besar Tuhan. Oke. Waktu saya kan setelah 12 tahun di Medan, saya dipindahkan ke Aceh. Di Banda Aceh 9 tahun. Dari Banda Aceh dipindahkan Irian. Kirian. Ya, ke Manokwari. Dari Sabang sampai Merauke sudah saya jalan. Setelah selesai tugasnya, Tuhan kembalikan ke Sumatera. Pada waktu itulah saya 4 tahun di Siantar, di Tor, rektor di sana. Nah, selesai 2000 saya datang, Uskup Pius minta perlu bangun sesuatu begini. Maka saya bilang, mana tanah yang saya kasih dulu, mana dulu? Mereka belum dia buat apa-apa. Andai kata mereka mempergunakan ini tidak akan ada. Iya. Tuhan menghalang mereka dipergunakan untuk tujuan lain. Akhirnya terjadi begini ya. Jadi Uskup bilang saya tidak punya duit, kami yang harus cari, kami yang harus bangun. Kamu bebas dari tugas paroki full time. Dan saya bilang kalau itu Tuhan mau, saya tidak takut, Dia akan kasih segalanya, saya bilang. Akhirnya saya bentuk satu panitia. Ternyata Tuhan tidak mau panitia. Nggak butuh ya, nggak perlu. Dan dia sudah tahu ke panitia ada ini tidak akan jadi. Iya. Benar-benar. Pertama mereka tanyakan duitnya dari mana. Iya. Siapa insinyurnya? Iya. Siapa pemborongnya? Iya. Tendernya macam Betul. rapat-rapat saja buang waktu. Udah, iya, ngabisin dulu. Maka itu mati sendiri, Bubar. tidak bubar sendiri. Kemudian saya akan, ini kan tempat ini penduduknya 98% orang Islam. Tidak ada orang Kristen dekat sini, tetapi paroki ada dekat sini. 1 kilometer dari Melatih. Maka saya pada waktu 2000 peraturannya kalau ada orang yang tidak ada keberatan dalam 10 sampai 12 orang boleh mohon untuk bangun gereja. Ya. Kalau sekarang mungkin tidak bisa. Tuhan mengangkat pada waktu yang tepat. Sekarang di Israel dibangun. Karena perlu 90 orang tanda tangan. Mereka pun tidak tahu apa yang sedang. Mereka tidak ada keberatan. Saya bangun mereka satu tempat yang bukan mereka tahu orang. Maka saya pergi pikirnya kami saya lama dalam tahun 2000 sampai 2001 Juli tidak ada kabar. Maka saya gereja mungkin tidak akan dikasih. Maka tanpa izin saya bangun satu kapel kecil di sini. Panggil orang-orangnya, yuk kita berdoa di sini supaya keluar izin.
Begitu selesai kapalnya keluar izinnya. Itulah satu tanda ajaiban. Ini berarti Tuhan akan membuat sesuatu. Dari situ saya pergi ke penulis sudah keluar izin. Kasih 50 juta. Kita bikin fondasi. Setelah itu biarlah nanti Tuhan cari duit. Dia bilang oke, dia kasih. Itulah awalnya. Setelah itu saya tanggal 8 September 2001 mau meletakkan batu pertama untuk ini, memberkati gereja, itu kafel. Maka saya beli satu patung life size-nya dengan seorang besar, hampir 1 meter lebih untuk gereja. Ini kecilnya kan tidak cocok ditaruh di sana. Maka saya suruh keluarga saya kirim dari India melalui pesawat. Pesawat Malaysia tidak mau terima kalau dikirim tidak ada orang yang bawa. Maka 2 kali gagal. Tetapi saya bilang tanpa Bunda Maria datang ke sini kita tidak akan mulai bangun. Oh begitu. Kami mengadakan novena. Kita bikin novena supaya dia datang. Novena selesai. Tidak ada kabar. Umat sudah mulai bersungguh-sungguh. Tidak gagal dengan doa itu. Tuhan mungkin ada rencana kita lihat. Kita bikin simulasi kedatangan Bunda Maria dari India ke Indonesia. Kita bawa Bunda Maria ke sini dalam prosesi dari jalan raya ke sini. Anggap saja dia berangkat dari India. Sudah masuk di sini. Tapi di sana kita yakin lagi proses. Ya itu simulasi ya. Bayangkan ya. Maka kami sudah rencana semuanya kumpul di jalan raya. Jam 4 pada hari itu saya terima telepon dari Polonia. Pesawat yang lama. Ada satu patung tiba dari India datang untuk dijemput. Perlu air, ambil air ke sama dia. Belum ada, kurang Perlu air. Kurang sehat. Nanti didoakan. Oke, suruh ambil air. Apa-apa? Tidak minum. Minta air di sini. Ambil dulu. Di toko rohani lah. Yang bikin aku. Ambil dulu. Minta dari pos. Oh, dari pos. Ya. Kami terkejut. Akhirnya kami cari satu pickup, pergi jemput dia. Dia hadir satu kali sebut. Mati saya tanda saya inilah tanda dari Tuhan. Dia akan terjadi ini proyek yang tidak akan. Setelah dia datang ke sini, 1 tahun kemudian terjadi sungguh-sungguh satu keajaiban. Pada tahun 2002, bulan 11, ini coba lihat. Yang atas ini kapal yang lama. Oh yang ini. Yang pertama. Kapal yang lama dulu. Yang ini. Ini sudah dibongkar dulu. Dibongkar, renovasi. Selesai kapal ini keluar izin. Izin. Ini yang kamar saya yang kena Iya, Muru. kebakaran. Pada tahun 2002 bulan Oktober saya pergi ke Banda Aceh, kasih tahu semua umat saya sudah mulai bangun. Bukanlah sedikit dana, kalian harus ada partisipasi. Mereka kumpulkan langsung kasih 10 juta kontan. 10 juta kontan. Mana ini? Ambil atau tidak? Udah diambil. 10 juta kontan. Saya esokan harinya harus ke Jakarta. Maka tidak sempat taruh di bank. Saya ambil kertas folio, gulung dan kemudian balut dengan handuk, taruh dalam kantong plastik, letakkan di atas meja di kamar saya, berangkat saya. Didoakan dulu nggak pastor itu? Minuman. Sudah diberkati. Sudah diberkati. Ini sudah dia. Ini Tuhan yang saya kasih. Kita tidak usah berkata. Berdoa waktu minum itu saja. Berdoa dulu, Kak. Berdoa. Oke, lanjut pastor. Ya, oke. Kalau begitu, waktu saya di sana selesai bawa pulang tanggal 2 November. Saya menunggu di Cengkareng untuk pesawat. Datang berita di kabarnya, pastor ada kabar buruk. Tadi pagi jam 2 api keluar dari kamar pastor karena korsleting. Lantai di mana pastor punya kamar, seluruh lantainya hangus total.
Aduh, 10 juta dia. Hilang barang. Iya. Jadi saya sudah datang semuanya, saya melihat hanya puing-puing kebakaran. Tidak nampak meja, tidak nampak tempat tidur, itu cuma pakaian semua habis. Maka saya pikir sudah habis lah mungkin di atas meja. Tetapi waktu saya bersihkan di dalam puing-puingnya, kertas saya bungkus uangnya nampak. Oh, Ini kertas dibungkus. iya, iya. Diambil 10 juta utuh. Tidak terbakar ya? Karet pun tidak meledak. Padahal panas. Yang Iya, yang lain aja sampai begitu. Meja habis, Dapat tidur dan tadi. kantong plastik habis, handuk habis. Hanya tetap karet. Oke. Kemudian kami cari apakah yang lain Tersisa. terselamat. Semuanya habis, buku-buku semua. Tetapi di antara buku-buku, 2 Alkitab dan 1 puji syukur tidak kena. Itu yang saya pegang ini syukurnya. Yang dibawa uang. Langsung kenali sebuah cerita. Maria Nerangkanya sudah datang dari India, dia akan tinggal di Medan, sedang dibangun rumah untuk dia. Inilah terjadi yang kejaiban. Atau siapa-siapa yang mau bantu untuk proyek itu boleh kirim dananya kepada dia. Lewat Maka mujizat ini. Bunda Maria ada rekening bank di baik dia. Oh, Saya kasih nama proyeknya. Percaya atau tidak, Tuhan sengaja buat siasat peristiwa ini di balik ini dia bekerja. supaya datang. Saya tidak pernah cari duit. Saya setiap minggu pergi tarik uang dari bank. Minggu depan berapa perlu sudah ada. Maka saya tidak ada budgetnya. Saya bilang sama Tuhan, kalau Tuhan berhenti, saya berhenti. Ngancam Tidak begitu. pernah, tidak pernah dia berhenti sampai selesai. Maka setelah selesai saya baru tahu berapa saya belanja, berapa Tuhan kirim. 4 miliar rupiah. Banknya Bunda Maria dan Bunda Yesus itu. Ya, tidak banyak orang tidak percaya itulah. Ada satu keluar, 60% datang dari Indonesia. Orang Hindu, Buddha, semua. Datang. Satu keluar di Cina. Dengar tentang saya tidak kenal orang. Lain masuk lain. Dia kirim 1 miliar rupiah. Begitu Tuhan. Maka itu salah satu. Setelah selesai, Tuhan bilang sama saya, jangan kamu sombong, kamu bukan bangun ini, saya yang bangun. Betul, betul. Maka saya akan tinggal di sini walaupun kamu mati begini di sini. Maka dia memunculkan mata air di bawah kaki Maria. Di sana lihat tuh. Oh, itu yang bunyi. Di sini. Mata air. Itu pun terjadi persis jam yang sama, tanggal yang sama, bulan yang sama, Tahun 3 tahun kemudian. Ini kan dan November. November, ya. Ini salah mereka itu 20. Harus terjadi 2 November. Kemudian ini Mujizat mata air. ini satu. Ini tidak salah mereka diresmikan, tetapi tidak dibuat kapan. Di sana ada. Ya. Begitu gereja diberkati, Tuhan stop kirim uangnya, tidak datang lagi. Sudah cukup. Sampai sekarang tidak datang. Banyak rekeningnya saja tetap ada. Ada. Kadang-kadang ada yang ingat kirim 500. Iya, iya. Ada yang pelaksana tugas. Selamat siang. Saat ini saya berada di Geraha Maria Anai Velangkani, Pusat Siaran Rohani Keuskupan Agung Medan. Dan saat ini kita mendengarkan kisah tentang bagaimana Tuhan memampukan Pastor James dalam pembangunan tempat ini. Dan bagaimana mujizat-mujizat terjadi di tengah-tengah perjalanan pembangunan gereja ini atau tempat ini. Ayo yang lain foto dulu kita. Sama suster. Kalau suster.
Kasih suster nakku. Berdiri taruh biar nampak. Anu, Dia bisa. Pak yang sebentar. Kita lagi sana tengok lagi nih. Ambil Iya, Pak. siapa yang ada nanti. luar biasa. Gabung lagi, gabung. Ambil. Biarkan. Ya, Orang ya. ini nambah lagi. Betul lah, ya mau tutup sama dengan kakak. Sampai ke atas kau ya. Atasnya dapat suster. Tegak lagi. Tegak. Iya, Tegak. berdiri. Jadi, Iya. landscape dan tegak. Oke. Oke. Pelangkani ini apa artinya? Tempat ini, daerah ini, Dia Pelangkani ini sebenarnya daerahnya. daerah di India. Oh, Maria Pelangkani itu Maria Pelangkani. sehingga di Seperti Lord. iya. Saya berdiri sana dekat kejut melihat. Dan berdiri di bawah saya untuk menerima berkat lagi. Iya. Oke. Sekarang kita masuk. Iya, ini nanti Biar pastor pastor yang ini. menonton kita. Wih, betul-betul mertinya batu. Ini kepala. Oh iya. Tangannya, Iya, cara badan. kita dari sana. Teras. Kita bisa lihat orang yang telungkup nampak. Berlutut. Mula-mula kan saya buat ini air mancur. Salam. Lak Miriam Melehen Adonai Imek Kemudian Beruka Adminan Urbak Yesus Berwid. saya jadikan ini sebagai sumur Yakub. Yesus minta Pertemuan Yesus dengan seorang ibu. orang Samaria. Orang Orang Samaria. Samaria. Juga kita bisa foto, Pastor. Iya. Samaria. Di sini Yesus memberi karunia sabda pengetahuannya. Dan dia Kamu tuh sudah 7 kali kawin, katanya? kami semuanya dia berkonversasi. Setelah saya buat ini menjadi lambang tempat ini. Oh iya, Pastor. Yesus ada di sini. Siapa yang lewat di jalan dia panggil. Siapa yang haus, mari sini. Saya akan memberikan air kehidupan. Ya. Dan mula-mula saya supply air. Pada waktu itu kan belum tahu ada mata air di sini. Maka ada umat yang menyumbang mesin filter. Ada di bawah sini. Jadi air pump diolah, Kalau ada dikirim ke Rosita. pot ini. Orang dulu minum air dari sini. Bisa. Oh iya, karena sudah dibersihkan. Sekarang karena muncul mata air, tidak ada orang Langsung ke sana. di sana. Dan juga lucu, satu orang yang di dalam surat rumah sakit Adam Malik ya, hampir dokter bilang tidak ada harapan untuk hidup. Tetapi dia bilang kepada adiknya, saya dengar di Janjang Selamat ada Geraha Maria, ada air suci kata pergilah diambil. Jadi adiknya datang ke sini, dia tidak tahu di mana air suci. Suci Dia itu. pikir ini air suci, air pumpnya. Dia isi dengan botol, Iman. bawa ke rumah sakit, diminum, sembuh. Karena bagi dia ini ada imannya. Keyakinan ini air suci padahal ini air pump. Itulah yang kita percaya, bukan air suci yang air mata air yang akan menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Iman. dengan keyakinan dan iman. Oke, di sini lambang bumi. Oleh karena itu buku Kejadian saya buat di sini. Allah besar, jadilah semuanya penciptaan 6 hari. Maka jalan layang disangka 6 tiang, 6 hari. Semua lambang semua nampak, ya. Dan saya kasih kanan kiri 20 lampu, 40 lampu ada. Lambang apa?
Orang yang mencari Tuhan tidak akan berjalan dalam kegelapan. Amin. Cahaya iman akan menerangi jalannya. Apalagi kalau ada di sana Situmorang, karena Situmorang itu terang. Oke. Torang. Torang. Dan mengingat Ya. 40 tahun lamanya Israel berziarah menuju tanah perjanjian. Bagi kita Israel baru, Yesus adalah tanah perjanjian. Maka mencapai Tuhan Yesus harus umat berziarah. Melalui ini. Dan angka 40 juga, 44.000 juga ada biblik. Manusia harus menunggu 4.000 tahun lamanya untuk kedatangan Tuhan Yesus. Kak istirahat. Israel 40 tahun berjalan. Yesus 40 hari naik ke puasa. Yesus naik ke surga setelah 40 hari. Air bah 40 hari. Maka semuanya. Dan Tuhan juga membangun ini 4 tahun lamanya. Saya mau cepat-cepat selesai. Tuhan kirim tsunami. Dananya lari ke sana. Jadi saya harus tunda. Waktu saya selesai pas September 2001, September 2005. Maka ini semuanya menurut cita-cita Tuhan. Mari kita. Ibu bisa naik atau tidak? Kalau tidak, minta dari satu kursi orang. Jadi pelan-pelan bisa ini kan. Ya, Pastor. Kami ikut mercy lah. Mercy-nya Pastor. Dia pening aja Pastor. Ayo. Luar biasa bisa saya bantu Pak. Masih tetap jalan langsung. Puji Tuhan, ini suatu mujizat. Kami bisa bertemu dengan Pastor James. Dan ini Anugerah besar bagi kami. jarang bisa kita di sini. Iyalah. Harus izin dulu. Dan didampinginya kita. Nggak bisa naik ya. Bisa naik, dilarang. Iyalah. Foto dari mana, Pastor? Dari sana. Dari atas apa? Adik-adik. Nak. Iya Pak. Iya. Tunggu dulu, Pastor. Itu gini. Iya, dari atas maksudnya, Pastor. Jalan. Pastor. Naik ke atas dari sana. Dekat kantor Francis. Oh, dekat Fransiskus. Oh di video ini. Enggak dong. Enggak, belum. Iya, ini di tikungannya. Dari sini tikungan. Tikungan. Nah, Oh mantap. Oke. Siap ya? Yes. Ayo. 1, 2. bikin video. Video. Jalan. Bisa coba angkat kakinya. Angkat kaki. Oke. Nanti pindahkan ini. Kursi rodanya lewat sini. Enggak. Biarkan dulu. Berhenti Dari sini kalian lihat ke bawah, nanti jelas kelihatan. Disinilah pelukan ilahi dengan insani, manusia dengan Allah terjadi. Iya. Tapi kenapa banyak pakai bunga teratai, Pastor? Itu adalah lambang kesucian. Buddha itu Iya. dewa Hindu. Iya. Maka saya buat setelah dia menjadi santu seperti itu. Sebelumnya tidak. Maknanya. Makna dari berbagai macam agama. Ya. Coba lihat seperti kepalanya, Ya. badannya, tangannya, telungkup yang warna hitam, aspal. Iya. Nah, Iya. bersujud. Ini Maria, tangan Maria masuk ke dalam tangannya. Maka apa maksudnya? Orang yang masuk dalam pelukan Maria akan selamat dan hidup selamanya dalam putra Yesus.
Maka Maria merangkul semuanya untuk memperkenalkan anak digendong. Inilah anakku, Yesus. Inilah penyelamatmu. Kalau kamu percaya sama dia, kalian selamat. Itulah message-nya atau pesannya. Kemudian gereja itu dibangun atas 12 tiang. 12 suku bangsa Israel, umat Allah dalam perjanjian lama. Dan umat Israel. Pastor James Barata Putra SC. Maka di dalam surat kasih hidup laku sudah hidup laku. Setiap tiang ada satu rasul yang menjaga rumah. Tetapi ada juga rasul, disebut rasul tidak masuk golongan mereka. Siapa? 2 orang. Selain 12 orang, 2 orang bisa masuk. Matias. Rasul Santo Paulus. Dia tidak masuk dalam grupnya. Meskipun dia gigi mau memperjuangkan kalau dia dari seorang rasul. Karena dia adalah pewarta rasul untuk bangsa non Israel. Dia rasul kita. Kalau dia tidak berjuangkan untuk orang yang non Israel, kita tidak bisa menjadi Kristen. Maka dia disebut rasul para bangsa. Bagi kita orang Indonesia dan orang Asia adalah Santo Fransiskus Xavier. Ya, dia adalah rasul untuk orang Asia. India, Malaysia, Indonesia, Jepang, Hong Kong. Ya, maka saya taruh mereka di luar, bukan dalam. Karena mereka tidak termasuk 12 orang itu. Mereka melakukan apa yang Mereka kita kenal Yesus. Mari. Dan saya tadi sudah bisikan sama Tuhan. Keluarga besar orang Arab tadi dia menunggu. Pujilah Tuhan. Horas. Dia akan menyambut kalian. Iya. Buka sendal, Pak. Iya. Nggak boleh masuk ke sana. Coba lihat penyambutan Tuhan. Luar biasa. Datanglah padaku semua yang letih dan lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan. bagimu. Amin. Itu tujuannya. Maka ini bukan untuk gereja itu, betul gini bang, supaya orang yang mencari Tuhan, mencari kelegaan dari kehidupan, datang boleh bertemu dengan Dia. Tidak ada yang akan perlu berdoa menurut keyakinan dia sendiri, bicara, mengeluh dan menerima berkat begitu. Ya, dalam 4 bahasa ada. Bahasa Tamil, bahasa Inggris, bahasa Cina. 14 bahasa. Rusia nggak ada Rusia. Oke. Horas. Horas. Tuhan, Horas Tuhan. Horas. Kami bersama Pastor Jer, keluarga Sukomora. Jam 11.30 bisa? Dan gereja ini dibangun bukan untuk hanya liturgi. Ini adalah sekolah minggu, katekis, belajar dari anak sekolah minggu. Mereka bisa tidak usah bawa buku, melihat penciptaannya di sana. Di sini saya mau mengajar kepada orang Kristen mengenai imannya. Bagi non-Kristen, katakan inilah iman kami dengan pewartaan. Iya. Dari mulai Tigeta. Nah, karena gereja ini disebut gereja pewarta, gereja katekis. Evangelis. Dari orang Protestan. Iya. Yang lucunya saya mula-mula takut kalau kita memberi perhatian besar kepada Bunda Maria orang Protestan yang marah. Ternyata
Orang Protestan lebih banyak datang berdoa di sini daripada Katolik. Setiap 3 orang saya tanya dia, Ada fotonya. maka saya sebagaimana ada bahasa itu sakramen. Ya, coba lihat sakramen pembaptisan. Sakramen inisiasi. Nah, inisiasi ini dari Krisma, pengakuan dosa, pernikahan, imamat, penurapan. Ada itu pasal ya? Nah, Maria, berapa yang ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetapi dalam gereja itu berapa? Mana satu? Ada. Yang paling utama apa? Sakramen paling utama. Ekaristi. Itu. Itu karena itu pusat. Itu menjadi Itulah sumber pusat dan puncak semua sakramen. Dan dari sana mengenai kemudian Iya, ada. Bahkan kita diantar sendiri oleh Pastor James Batara Putra untuk dijelaskan semua yang ada di sini. Luar biasa. Jadi kita punya kesempatan yang luar biasa. Tuhan siapkan datang ke tempat ini buat dijelaskan tentang gereja yang didirikan ini. langsung saya Tuhan sediakan pemberhentian jalan salib. Tadi saya isi semuanya jalan salib. Jendela-jendelanya mulai Maka dari kami kalau mau jalan salib keluar dari sana keliling, bukan dalam. Ya di jendela di luar. Oh, jalan. Jendela yang apa? Kaca-kaca itu. Kemudian saya hitung di bawah di sini di gereja ada 20 lubang. Saya bingung 20. Rasul Matias, Nampaknya Rasul Tadeus, tahun 2000 Paulus Yohanes Paulus kedua tambah 5 misteri bagi urusan. Rasul Filipus, Rasul Andreas, Rasul Yohanes, Rasul Petrus, Rasul Yakobus, Rasul Bartolomeus. Inilah Patung Maria ajaib yang datang dari India. Rasul Matius, Rasul Simon, Rasul Thomas, dan Rasul Yakobus anak Alfeus. Dipanggil, pastor panggil. Halo.
ada, tapi kita jam 4 ada harus ke bandara. Jadi dari sini kita pulang nanti makan siang terus persiapan untuk balik ke Jakarta. Sebentar, aku di situ biar difotoin. Kan lucunya keluarga saya tidak kasih tahu, ada orang datang sudah ambil pertemuan. Perempuan itu juga tidak kasih tahu sama kami. Saya sudah ambil hatunya, saya akan bawa untuk Islam. Kami tidak tahu rahasia, itu rahasia. Jadi dia karena mengecek di matras dengan balan, mereka menerima. Kalau sudah ada orang yang membawa. Apa yang terjadi? Gara-gara racun itu beratnya, dia harus bayar 20 kilo ekstra. Oh, kelebihannya. Dia tidak memikirkan hal itu, tidak bawa cukup uang. Ya, sudah mulai sedih. Aduh, Harus ditahan, tinggalkan. Tiba-tiba dia dapat ilham. Ada satu apa-apanya, ibu. Iya Kak, duduk lah. Nanti tidak kalau Banyak orang ingin penjelasan tidak dapat. luar biasa. Dapat itu satu yang luar biasa. Saya sudah mengatakan dengan keluarga ke sini. Coba masuk ke sini. Kali ini semua bersama. Oke. Karena kalau tiga itu selalu bangun. Maka waktu dia ini tiba-tiba dia dapat ilham. Apa salahnya diminta tolong dari manajer pesawat Mas, dan dia cari manajernya di airport. Ketemu di sana Tuhan berada perjalanan. Tahu itu manajernya adalah seorang Katolik. Namanya Lazarus. Oh. Lazarus namanya. Iyalah. Karena Lazarus miskin ini kan. Oh, luar biasa. Sudah terbang dengan dia. Tetapi lucunya adalah mereka tidak buat matras ke Medan, matras trans Kuala Lumpur Medan. Maka patutnya turun di Kuala Lumpur, pindah ke Sabah, baru bisa masuk transit. Waktu dia pindah, saya heran bagaimana dia bisa dengan barang-barang bisa dari airport dia bisa pindah. Bagaimana? Tidak tahu. Akhirnya waktu dia mau ngecek di Kuala Lumpur, mereka bilang
bulan kamu ada 20 ekstra harus bayar. Karena dia tidak ada bukti dari manajer. Oh, dari latar. Dasar. Itu bukti bahwa orang bebas. Hanya dia beli saja. Maka dia tidak tahu dia tahu apa saya tidak kuat menangis. Pas menangis ada satu orang di awalnya banyak bilang lewat barang pembersihan. Lewat sana ini dia nangis. Kenapa? Kenapa nangis? Kenapa salah? Ketika saya sudah membawa hati saya sampai ke Ponorogo, rumah saya sudah menunggu di Medan dan saya tidak ada duit untuk membayar ini. Saya tidak tahu berapa. Wanita itu orang masih wanita itu. Saya pun orang Katolik. Saya bekerja di klinik Islamic. Nama saya juga akan ini. Kalau ini pakai ini dari ini ya. Perempuan, anak saya berapa? Maria Lourdes tidak bisa percaya ya. Bukan ada yang datang menolong sendiri. Langsung dia. Ayo mari. Dua tiket di bawah. Di bawah bagian. Jadi Maria Lourdes Bertemu. mereka bertemu di mana saya bicara pas pada waktu mereka lewat Maria Lourdes Oh, dia punya. Dan tidak mau bawa tinggi. Oke ya, sebentar.